yang menyedihkan juga ya, kenapa Prof Edi kok jadi begitu ya. Ya sebagai seniornya saya ya mungkin harus minta maaf juga kepada rakyat Indonesia ya. Jessica dan hari ini tersandung KPK, katanya netizen berkata karma dari kemarin itu, gimana nih Bang? Waduh, saya nggak berani bicara karma ya. Edi itu sebenarnya sahabat saya ya, dia sahabat saya, dia di kelas saya di Gajah Mada ya jadi teman baik lah sebenarnya. Walaupun saya agak waktu itu sedih juga, kenapa ya dia sebagai seorang ahli, tapi di podcast dia tidak bertindak sebagai seorang ahli pidana lagi. Dia sudah seakan-akan mewakili dia sebagai jaksa gitu loh. Bahkan bayangkan aja pledoi kita pun di duplik pun dia persoalkan, dia komentari, CCTV pun dikomentari, otopsi pun dikomentari. Dan kebetulan salah pula gitu loh, salah pula. Bayangkanlah dia bisa mengatakan 3 hari sebelumnya Jessica katanya sudah datang memotret keadaan untuk merencanakan pembunuhan. Ini kan luar biasa kejinya sebenarnya fitnahnya dia ini, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ya udah. Tadi teman-teman berpikir mau diapain nggak ini? Rupanya udah jadi tersangka, ya sudahlah. Tapi gimana Bang, maksudnya justru Bang, tapi kayak ada justru rasa maaf nih, syukurin lu ada rasa gitu nggak sih Bang? Maksudnya dulu kan lu kayak gitu Bang. Mohon maaf nih Bang, mohon maaf nih Bang. Kalau saya ini nggak boleh gitu. Kalau saya punya prinsip, kalau ada teman yang bermasalah, kalau saya tidak bisa bantu, ya paling tidak saya nggak pukulin lah. Jangan ikut-ikutan saya mukulinnya gitu loh. Jadi ya biarlah itu jadi urusan dia sendiri gitu. Tapi sebelumnya memang ada rencana untuk melaporkan Pak Edi Bang. Teman-teman mendesak saya untuk itu, tapi saya bilang tunggu dulu lah gitu. Kita lihat, ya. Apa yang membuat Tidak jadi melaporkan karena sudah Ya, jadi saya tersangka di KPK kah? Ya mungkin salah satu juga itu, tapi waktu itu juga saya berpikir ya, apakah seorang sahabat juga harus saya laporkan? Tetapi apakah juga saya karena sahabat keadilan tidak saya tegakkan? Kadang-kadang gitu juga kan. Nyata dia mengatakan yang tidak benar kan. Dia bilang 3 hari Jessica sudah ini dan sebagainya. Dia bilang juga ada Musafat yang melakukan otopsi. Padahal Musafat itu kita nggak tahu siapa dia di dalam kasus ini. Ya sangat kejam juga lah sebenarnya apa yang dilakukan terhadap Jessica menurut saya ya. Sangat tragis. Tapi ya saya seperti katakan bahwa kalau saya tidak bisa bantu teman, ya minimal saya jangan ikut mukulin dia lah. Soal dia bagaimana Anda tanya karma, itu bukan ranah saya, ya. Bukan ranah saya. Tuhan yang tahu, bukan ranah saya. Saya tidak mau menghakimi orang lah. Kan. Tapi emang dari dulu maksudnya emang agak kurang ya, maksudnya kesaksiannya tuh agak gimana gitu Bang? Apa ada keraguan gitu Bang? Atau seperti apa sih kesaksian dia dulu Bang? Seorang saksi ahli, saya juga kan berkali-kali menjadi ahli di Indonesia, di High Court Singapura, pengadilan Singapura juga saya ahli, ya di Singapore Arbitration, di arbitrasi internasional juga saya ahli. Tapi dalam kasus-kasus yang saya tangani, kami kan dilarang untuk mengatakan ini pembunuhnya, ini pelakunya. Emangnya kami hakim, ya kan? Kami nggak boleh sampai kepada saya punya keyakinan bahwa dia pelaku. Ya kalau bicara keyakinan nggak perlu ahli pidana, ahli ya semua orang kan punya keyakinan masing-masing, ya kan? Jadi nggak ada orang yang ahli yang menyampaikan pendapat berdasarkan keyakinan, bahwa orang berpendapat berdasarkan ilmuwan gitu loh. Jadi apa yang disangkakan Pak Edi menurut saya memang sudah terlalu jauh daripada posisi dia gitu. Dia kan jadi ahli di persidangan, dia kan menerangkan tentang hukum pidana. Ujung-ujungnya dia bicara tentang saya tahu bahwa itu sudah diotopsi. Dari mana dia tahu itu diotopsi? Orang dia bukan pemegang perkara, dia bukan penyidik, dia hanya ahli. Jadi terkesan dia mewakili seseorang tertentu, mewakili institusi tertentu gitu loh. Itu sudah diotopsi kok katanya. Dia bilang, alangkah bodohnya lah polisi kalau polisi dan jaksa ikut, jaksa nggak disebutkan, nggak tahu lah ya. Nah, alangkah bodohnya lah
penegak hukum itu kalau sampai tidak melakukan dalam kematian tidak wajar tidak melakukan otopsi. Karena dia bilang no otopsi no crime. Dia bilang juga. Ya kan? Tapi dia bilang saya tahu itu diotopsi oleh Dr. Musafat. Padahal Dr. Musafat tidak melakukan otopsi. Dr. Selamat sendiri di persidangan mengatakan dia melakukan otopsi itu tidak dilakukan otopsi tapi dilakukan sampel. Nah itu yang betul-betul sangat yang menyedihkan juga ya, kenapa Prof Edi kok jadi begitu ya. Ya sebagai seniornya saya ya mungkin harus minta maaf juga kepada rakyat Indonesia ya. Saya alumni Gajah Mada, saya pernah saya menjadi ketua alumni Gajah Mada, sekarang saya menjadi ketua Dewan Pembina alumni Gajah Mada karena dia adalah guru besar di Gajah Mada. Saya mengajar bersama-sama dengan di Gajah Mada. Ya atas nama alumni saya minta maaf ya atas kesalahan-kesalahan dia. Yang tidak dilaporkan hakim tadi hanya satu orang aja, Bang. Nah itu nanti hari Senin lah kita lihat lah. Berseluruhan. Dari saksinya sendiri. Hah? Bagaimana? Selain hakim sendiri orang. Ya nanti selebihnya setelah itu minggu berikutnya ya siapa yang melakukan rekayasa ya kan? Tapi untuk hakimnya satu ya, Bang? Setelah itu belum tahu nih, belum tahu. Oke, Bang, kalau ngajuin PK itu nanti kira-kira yakin nggak sih Bang bahwa Jess akan mendapatkan keadilan yang benar-benar gitu? Bang? Kita harus yakin. Kalau dia tidak kita punya keyakinan, kita nggak bisa berjuang dengan benar nanti. Ya, pertama dalilnya kan kita yakin Jess tidak bersalah, ya kan? Maka kalau kita dalilnya mengatakan bahwa Jess tidak bersalah, maka kita berjuangkan sampai akhir, ya kan? Sampai akhir, ya. Bagaimana caranya? Ya harus, tapi tentu harus melalui hukum kan gitu. Jadi harus kita punya keyakinan, nggak boleh tidak punya keyakinan. Kalau kita tidak punya keyakinan, kita tidak ada di sini sekarang. Tapi karena kita punya keyakinan bahwa Jess tidak bersalah dan kita harus buktikan, tinggal ya ibu-ibu sekalian lah mengetuk pintu para penegak hukum itu. Lihat nih nggak diotopsi, boleh nggak orang mati tanpa wajar itu tidak diotopsi bisa dihukum? Itu aja kita dengungkan sebenarnya, bisa nggak gitu loh? Ya kan? Mereka kan sudah bilang, Prof Edi sendiri bilang no otopsi no case loh. Cuma dia bilang ada otopsi, ya kenyataannya tidak gitu loh. Kalau gitu kan sudah selesai, ya kan? Nah, jika kejaksaan bilang udah inkrah, jangan ribut-ribut, PK aja terserah. Loh, jadi apakah begitu cara berpikirnya penegak hukum, ya kan? Pokoknya kalau sudah dihukum, mau itu benar atau salah, mau nggak tahu deh, gitu loh. Itu kan namanya kan nggak benar gitu loh. Dia kan penegak hukum melihat, ya udah diputus memang, tapi coba lihat katanya ada ketidakbenaran. Ya coba kita cari jalan gitu loh. Itulah penegak hukum yang arif dan bijaksana. Kalau ini kan gayanya kan dengan gagah itu dari kejaksaannya kan. Kalau udah diingkrah, ya udah PK aja, ya kan? Terkesan sombong gitu loh kan. Ini anak manusia yang dihukum gitu loh, nggak boleh begitu. Ya betul, saya udah ingkrah. Tapi kalau walaupun ingkrah, coba lihat dulu bukti ini gitu loh. Jangan biarkan ada anak buah yang bersalah melakukan suatu kejahatan. Kira-kira begitulah.